Kok. Oke. Halo, Awas, kedengaran? kedengaran. Kofong kedengaran juga. Dengar ya? Teman-teman Suara yang Kofong jelas gak ya? cukup jelas kok. Jelas ya? Wait ya. Oke, apa kita prepare dulu. Halo. Yol, jelas suaranya? Jelas kok. Oke. Kita tunggu 2 menit lagi ya. Oke. Ini berapa orang pada in nih? Tuh, hostnya cantik ya. Aduh, dipuji tuh. Fokus jadinya. 2 menit ya, sebentar ya. Iya kok 2 menit. Kita tunggu teman-teman yang lain masuk dulu. Teman-teman yang lain, kita tunggu 2 menit lagi ya biar 1 menit lagi biar pas 7.30. Oke. Gimana kabarnya, Yol? Baik kok. Kok sekarang di Baik. Makassar. Lagi di Bandung sekarang. Hmm. Kan sebenarnya lagi studi di Jakarta nih, lagi ambil S2. Tapi habis itu kan karena COVID, cari kota yang agak aman gitu. Cari kota yang agak aman, jadi Oh, ngungsi lah. Ngungsi ke oh Jakarta, gitu. Bandung. Karena Bandung lebih aman sih. Kalau di Pekanbaru gimana kondisinya? Zona apa Bukan nih baru sekarang? sih, eh, Sedikit ya? masih lumayan aman sih. Oh, masih tergolong aman ya? Ya Mm-mm. syukurlah kalau gitu. Kalau di beberapa kota kecil kan kayak, maksudnya yang lebih kecil dari Jakarta, misalnya kayak Makassar, Iya, Medan, kota iya. besar sih. Itu sudah zona merah banget ya. Sudah zona merah banget. Surabaya apalagi zona hitam. Gitu. Ah, lumayan ramai nih Halo. teman-teman. Kayaknya ada yang dari Medan juga ya, teman-teman kita ya. Hah? Iya, kayaknya kemarin ada yang chat dari Medan juga Oh kemarin. ya, Yang kita kenal di Medan, halo. Yang dari Medan, halo. Ada yang dari Samarinda juga woi, nih. rame ya. Ponakan sendiri sih. Ramai. Halo. Nah, udah 7.30 nih kok, boleh kita mulai. Oke, kita mulai. Oke. Kalau misalnya Selamat suara datang. Kofong kurang besar, beritahu ya. Oke, ini Oke. aku harus gini apa kayak gini cukup? Lebih jelas kalau gini sih, tapi gini Oh, juga bisa kedengaran. Oke. oke. Ambilan gini aja ya. Oke, kita Iya. mulai. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat datang di GTV IG Live GKI Pekanbaru. Selamat datang buat teman-teman yang mungkin udah dari 3 minggu lalu ya ikutin IG Live ini, dan juga selamat datang buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali join hari ini. Ya, semoga kita dapat mendapatkan berkat dan belajar banyak dari IG Live hari ini ya. Nah, waktu minggu lalu nih kalau teman-teman ikutin, kita ngomongin tentang new normal, tentang pandemik dari segi kesehatan dari Dokter Ferdinand ya. Nah, hari ini kita mau ngomongin tentang new normal lagi, tapi dengan perspektif yang berbeda. Jadi 1 jam ini kita bakal ngomongin tentang think different, it's new normal. Jadi kalau misalnya teman-teman yang Yes. punya pertanyaan atau pengen nimbrung aja, kasih pendapat, silakan ketik di kolom komen. Nanti kalau pertanyaannya kita bakal simpan dan kita catat dan akan dijawab di akhir sesi nanti. Oke? Nah, hari ini udah bergabung bersama kita dari tadi nih, Kofong nih. Hai Kofong, hai lagi. Halo, hai Yol. Ya, senang Ini ketemu sama berjumpa lagi. Kofong. Iya, Tahun lalu kita ketemu, sekarang kita ketemu via virtual ya. iya. Tahun lalu ketemunya di Medan ya kita ya. Sekarang banyak banget pertemuan yang secara virtual kayaknya ya. New normal juga Benar, ya. benar.
new normal, New kondisi normal. Nah, normal harus cara kita mau baru juga. bener. Sebelum kita ngomongin lebih dalam nih kalau tentang apa sih thing different new normal ini, mungkin kita perlu tahu dulu nih sebenarnya new normal ini sebenarnya apa gitu. Biar kita semua, aku juga, Kofong dan juga teman-teman yang dengar bisa tahu sebenarnya samain dulu nih new normal itu apaan sih kok? Ya, kalau new normal kan secara harafiah kita apa ya, kalau orang kita Indonesia ngomongnya AKB ya, apa kebiasaan baru, kenormalan baru gitu ya, orang-orang pada bilang gitu. Jadi ya secara sederhana ya new normal itu seperti apa ya, kehidupan dengan tatanan yang baru, dengan pola yang baru yang dimana mungkin ini kita merasa nggak seperti normal ya, normal yang biasanya nggak seperti ini ya, ini normal yang berbeda seperti normal yang selama ini kita jalankan, tapi mau nggak mau kita harus jalanin dan menjadikan ini sebagai kebiasaan yang baru kita, yang supaya kita anggap ini sebagai normal. Mungkin secara sederhana seperti itu ya, kurang lebih ya. Ini jadi kurang lebih bicara tentang sebuah kebiasaan yang baru, habit yang baru, dan kalau kita mau mengaitkan pada intinya new normal ini bicara tentang perubahan gitu, tentang sebuah perubahan ya. Kita tahu perubahan di mana-mana jadinya. Kofong lumayan suka jalan-jalan, jadi kemarin sudah mencoba mendatangi salah satu mall di Bandung gitu ya. Oh ya. Jadi semuanya new normal banget, keadaannya new normal gitu. Jadi pas kita masuk pertama harus scan dari luar, antri dari luar tuh sudah antri mau masuk mall, harus di scan check innya masuk. Terus Ramai juga ya? sampai masuk ramai banget orang pada apa, mungkin karena berapa toko baju itu mungkin sudah berapa lama tutup ya, jadi mereka tuh diskon gede-gedean, Wajar, sale-nya besar-besaran, udah penuh wanita-wanita muda untuk mencari baju-baju gitu. Nah, terus semua serba baru, masuk toko check in lagi, keluar toko check out, mau masuk toko kalau lagi rame nggak boleh masuk gitu, mau naik lift dijaraki empat tangga gitu. Jadi ini semua sesuatu hal yang baru itu secara fisik. Jadi memang ada begitu banyak perubahan, ada banyak habit-habit baru, protokol baru yang kita harus persiapkan sih. Tapi sekali lagi ini berbicara tentang perubahan ya, perubahan itu yang bisa jadi ini menguntungkan kita atau bisa jadi itu kita merasa semakin rugi karena perubahan. Seperti itu sih, Yol. Dan harus kita sadari sifatnya wajib loh ini sekarang ya. Iya, mungkin anak-anak sifatnya sekolah apalagi ya, yang sekolah, yang wisuda, jadinya juga wisudanya mungkin drive thru ya, banyak juga yang sekarang kayak gitu ya, mau nggak mau ya. Yang merit juga mungkin nggak tahu ya, juga sistem baru kan sekarang. Sekarang para wanita yang mau merit sudah nggak perlu lipstick lagi kan, sudah tutup masker aja. Undangan lebih hemat. Undangan lebih hemat gitu ya, nggak usah siapin makanan, nasi ayam geprek cukup gitu. Ya gitu sih, kalau mau ya. Berarti sebenarnya banyak banget perubahan dan mungkin semua orang terpapar ya perubahannya, nggak ada yang nggak kenal sama sekali ya, dari mungkin hal paling kecil sampai mungkin paling gede dalam hidupnya mungkin pasti ikut berubah dalam new normalnya. Betul, semua orang kena dampaknya dan semua orang mau harus menjalani new normal nih, harus berubah itu gitu. Nah, kalau aku lihat kondisi orang yang ditemui bermacam-macam sekali sih, Yol. Ada yang menganggap new normal ini sebagai sebuah masalah besar yang akhirnya mereka down gitu. Ada orang yang menganggap new normal ini sebagai apa ya, musibah yang akhirnya membuat beberapa rekan saya akhirnya harus di PHK dari pekerjaannya. Kita tahu ya berapa gerai itu kemudian harus menutup beberapa tempat mereka gitu, kayak KFC dan sebagainya, bahkan dengar-dengar beberapa bank mau meniadakan teller, customer service mau ditiadakan semuanya. Ada berapa ribu orang yang dipecat pada saat itu, pada waktu itu gitu kan. Dan ini sebuah memang beberapa orang akan menganggap ini sebagai sebuah kesialan, bencana dan sebagainya, dan mereka memandang negatif new normal ini. Dan beberapa orang, tapi saya melihat ada yang semangat, tertantang menghadapi new normal seperti itu sih, gitu. Ya benar sih kok ya, kayak tiap orang mungkin nanggepinnya beda-beda gitu, tergantung situasi dan pemikiran mereka juga ya. Iya. Dan pada dasarnya mungkin manusia tuh kalau mengalami perubahan agak nggak nyaman dan nggak enak gitu sebenarnya. Iya benar. Pada umumnya kita ini suka membangun benteng dan zona nyaman kan. Kita suka membangun sistem pekerjaan kita buat seaman mungkin, kita membuat kondisi keuangan kita atur sebaik mungkin, kita membuat sesuatu hal yang apa namanya ya, membangun kenyamanan dan keamanan kita.
Dan ketika kita sudah bersusah-susah payah membangun itu, kita nggak suka berubah gitu. Karena kita merasa sudah nyaman gitu. Tapi mau nggak mau nih sekarang new normal paksa kita berubah. Benar. Gitu, mau nggak mau. Seperti itu sih. Ya, banyak hal lah ya. Dan respon orang-orang berbeda. Nggak tahu bagaimana dengan teman-teman yang nonton hari ini gitu ya. Bagaimana respon mereka, maupun nggak tahu sih. Mungkin juga nggak ada yang tahu ya bakal ini ya kayak gini sejam liatin Ya, HP nggak ada yang tahu, gitu betul. ya. Nah, kalau gitu kok dengan semua perubahan yang terjadi nih, menurut Koko nih, kita nih menghadapi perubahan yang nggak bisa kita hindari ini harusnya kayak gimana sih? Kamu punya tips and trick atau Kalau apa nih yang harus berubah dari kita nih? Iya, kalau menurut Kofong ya, kalau menurut saya ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama tentu secara yang bersifat fisikal ya, kebiasaan-kebiasaan baru itu pasti ada yang berubah. Misalkan sekarang kita kemana-mana pakai masker sudah wajib itu kan, kemana-mana kalau bisa sering cuci tangan dan sebagainya. Itu kebiasaan-kebiasaan secara fisikal, kita bagaimana mengolah kebiasaan baru kita dan mencoba untuk hidup yang lebih baru gitu. Tapi ada hal yang lebih penting sih daripada perubahan yang bersifat fisikal itu sih Yol, menurut Kofong. Menurut Kofong perubahan yang paling penting yaitu bagaimana kita mengelola pola pikir kita. Itu menurut Kofong sangat penting. Kenapa? Kalau kita pola pikir kita tidak mau berubah, maka kita tidak akan pernah siap menghadapi new normal. Itu menurut saya. Kenapa? Karena pola pikir itu penting. Kita ingat ya dalam Roma 12 ayat 2, ingat ya bagaimana Paulus kan menuliskan dan mengatakan, Budi ya? dia mengajak berubahlah gitu ya. Berubahlah dengan pembaruan budimu gitu ya. Pembaruan budimu, kalau bahasa Inggrisnya renewing your mind gitu. Dengan memperbarui cara berpikirmu, kurang lebih seperti itu. Ini menarik, seringkali kalau kita dengan khotbah dari Roma 12 ayat 2 ini selalu berbicara tentang perubahan itu seperti kupu-kupu, metamorfosis dari ulat, dari kepompong jadi kupu-kupu yang cantik. Kita diminta berubah seperti itu. Tapi menarik sekali, coba kita fokus di kata pembaruan budimu itu gitu ya. Dibilang berubahlah oleh pembaruan budimu. Kenapa harus berubah dari cara berpikir, renewing your mind? Kenapa harus berubah dengan cara berpikir kita gitu? Kenapa? Karena cara berpikir itu penting gitu. Kalau kita tidak mau berubah dari cara berpikir kita, maka kita tidak bisa berubah dalam tindakan kita gitu. Benar. Kita mungkin bisa memaksa tindakan kita mengikuti orang lain misalnya gitu, tapi cara berpikir kita tidak mau berubah, ujung-ujungnya pasti akan kembali ke tindakan yang lama. Nah itu menurut Kofong. Jadi memang harus dipikirkan cara berpikir kita gitu, apa yang harus berubah. Seperti itu sih Yol, menurut Kofong sih. Paling penting cara berpikir, itu lebih penting daripada perubahan-perubahan yang bersifat fisikal tadi gitu sih. Ini semua yang fisikal kalau misalnya yang di sini nggak berubah, yang fisiknya juga susah berubah ya semuanya ya. Benar. Jadi cara berpikir dulu kita berubah, kita ubah, kita coba kembali mengelola pikir kita. Nah ini secara filosofi ya, secara filosofi kehidupan ya, Kofong coba berpikir dan apa yang saya dapat saya coba bagikan ya. Kita belum bicara ke bagian firman nih ya. Kalau dari Kofong sendiri, semoga ini bisa jadi berkat sih. Dari Kofong sendiri, gini, ada beberapa hal yang kita perlu pikirkan atau pikirkan kita selama new normal. Yang pertama, Kofong tuh berpikir seperti ini. Saya berpikir seperti ini. Semua orang, kalau memang yang mau di-upgrade hidupnya, memang harus menghadapi new normal, benar nggak sih? Misalkan saya dulu gemuk banget, misalkan. Pola hidup saya nggak sehat. Saya pingin kehidupan yang lebih sehat, seperti itu. Kalau saya pingin mengubah kehidupan saya yang lebih sehat, saya harus ganti pola hidup saya, bukan? Saya harus ganti pola pikir saya. Misalkan, sama ini saya berpikir, ngambil sedikit, nggak masalah. Kali ini saya harus nahan diri, nggak ngemil gitu. Saya bisa, misalkan selama ini saya malas olahraga, dan kali ini saya harus meluangkan sehari mungkin 2-3 jam untuk olahraga, seperti itu. Dan ketika saya merubah kebiasaan baru itu, menghadapi new normal, mengubah kebiasaan saya, itu suatu hal yang tidak menyenangkan pasti kan, untuk awal-awal ya. Karena itu melanggar kebiasaan kita sebelumnya, seperti itu. Tetapi, kalau kamu nggak mau mengubah kebiasaanmu, nggak mau melakukan apa yang kita bilang new normal itu, kamu nggak akan bisa upgrade hidupmu seperti itu. Jadi misalkan, kayak contoh lain misalkan seperti ini. Kalau kamu anak SD gitu ya, mau masuk SMP, dia di SD mungkin dia punya prestasi yang banyak. Dia masuk SMP, cuma pola pikirnya masih cara SD, dia tidak mau meninggalkan pola pikir yang lama,
dan dia tidak mau mengubah kebiasaan yang lama, memasuki kebiasaan yang baru dunia anak remaja seperti itu, dan dia tidak akan bisa upgrade seperti itu. Jadi memang dalam arti secara saya berpikir ialah orang yang mau upgrade hidupnya menjadi lebih baik pasti harus menghadapi ini normal, benar nggak? Ini kita tidak bicara COVID ya. Orang kalau mau mau mengupgrade hidupnya menjadi pribadi yang lebih baik, mau naikin levelnya, level up gitu ya, pasti dia harus menghadapi new normal. Kenapa? Karena dia harus membuat kebiasaan baru untuk dia lebih upgrade. Misal kamu mengupgrade pengetahuan kita juga harus banyak belajar kan. Kita harus jadi luangkan waktu untuk banyak belajar. Itu new normal juga gitu. Selama ini mungkin kebiasaan kita lebih banyak main. Tapi kali ini kebiasaan kita jadi lebih banyak baca buku. Tapi itu cara supaya mau upgrade memang harus masuk new normal. Nah, jadi Kofong sih berpikir new normal jangan dianggap sebagai suatu musibah gitu. Anggap ini sebagai satu kesempatan. Karena memang yang namanya upgrade itu membutuhkan new normal gitu loh. Itu satu ya Yul, yang bisa kita pikirkan. Yang kedua, yang Kofong coba pikirkan secara filosofi ya, memang hidup tuh memang harus terus berubah gitu. Karena zaman itu berubah, kita harus terus berubah gitu. Nah, pandemi COVID ini mau nggak mau memaksa kita berubah gitu. Selama ini mungkin kita sudah zona nyaman banget dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama, dengan pola hidup yang lama gitu ya. Dan kali ini mau nggak mau kita harus berubah, mau nggak mau gitu. Kita misalkan bicara tentang gereja gitu ya. Dulu ingat banget ya, beberapa gereja-gereja maju di Jakarta sudah mulai buat ibadah online, sudah sejak lama gitu kan. Dan ketika coba ini ditawarkan di beberapa gereja-gereja tradisional atau Injili, mereka menolak. Kenapa? Karena menganggap dengan begini nanti jemaat pada nggak mau ke gereja gitu kan, tidak mau berubah. Tapi ini kita dipaksakan, dipaksa semua gereja harus ada ibadah online, iya kan? Mau nggak mau ibadah online, dan sekarang dampaknya luar biasa loh. Biar teman Kofong ceritanya di Makassar, orang Jakarta bisa ibadah di Makassar gitu. Jadi dampak kita bisa lebih luas, bukan sekedar untuk kota kita aja gitu ya, tapi bisa disaksikan oleh banyak orang gitu, lebih global. Dan sekarang orang mulai berpikir terbuka. Jadi memang anggap new normal ini adalah bagian, oke, ini saatnya kita harus berubah gitu. Nah, ini adalah bagian dari kehidupan kita. Nah, cara berpikir positif lainnya ialah kita bisa berpikir bahwa new normal ini adalah ajakan buat kita untuk mulai berpikir secara global gitu. Nah, seringkali kita ini suka berpikir lokal gitu. Aku aku punya Instagram buat lokal, buat orang kotaku, buat kenalanku saja. Tapi mau new normal memaksa kita berpikir global, karena sekarang semua serba online, jadi semua orang menyaksikan, iya kan? Jadi mau iya, jadi tidak ada batasnya. Jadi kita harus berpikir lebih global jadinya seperti itu. Kita harus lebih berpikir secara luas. Kofong pernah dorong teman Kofong di Makassar, dia seorang yang bagi Kofong ada darah seninya lah ya, dia punya kemampuan seni. Tapi Instagramnya dia selalu bicara tentang kehidupan dia secara lokal gitu loh. Misalkan dia merayakan ulang tahun teman dan sebagainya, dan itu sifatnya lokal, di mana orang luar nggak terlalu perlu tahu kehidupan pribadimu gitu. Nah, aku dorong dia, coba dong, ayo kita berpikir secara global gitu. Lakukan sesuatu yang orang luar pun bisa terinspirasi dari hidupmu gitu. Bukan cuma orang lokal gitu. Nah, bagi saya di normal ini kesempatan kita untuk berpikir secara global gitu. Dan itu mau nggak mau kita harus punya kreatif, kita harus kreatif untuk memikirkannya sih. Halo, ya, like, halo, Oh iya. jelas. Oh ya, tadi kayak videomu hilang soalnya. Oke. Oh iya. Oh, oke. Iya, oke, kita kembali ya. Ya itu sih. Jadi mau nggak mau kita harus berpikir kreatif, kita harus membuat cara berpikir kita harus coba diperbarui, berpikir kreatif gitu. Dan new normal kan mau nggak mau untuk kita berpikir ulang. Ada banyak kali kita ini sudah jalanin, sudah terlalu sistematis ya, terlalu rutinitas membuat semua tersistem. Kau kasih contoh misalkan kayak kalau kita naik motor gitu ya. Pertama belajar motor kan tegangnya semua dipikirkan nih. Gasnya bener nggak? Mau belok kanan bener nggak gitu ya? Cara nyetirku bener nggak? Semua dipikirkan. Remnya injak sejauh mana, koplingnya injak sejauh mana, misalnya seperti itu. Tapi kalau sudah bisa, semua sudah bisa lancar, pernah nggak sih kita akhirnya nyetir motor, nyetir pikir-pikir, sudah sampai aja gitu. Karena sudah jadi rutinitas, sudah jadi kebiasaan. Dan sebenarnya kebiasaan-kebiasaan itu seringkali mematikan kreativitas kita loh.
sangat mematikan kreativitas kita. Yes, jadi makanya bagi saya new normal ini kesempatan, ayo kita berpikir kreatif gitu. Dia mendorong kita mau berpikir kreatif. Nggak bisa pakai cara yang lama nih. Kalau pakai cara lama, kamu mati nih, usahamu mati nih. Pelayananmu tidak akan berdampak lebih nih. Coba cara yang baru gitu. Supaya kita dirangsang lagi pikiran kita. Seperti itu sih. Dan bagi Kofong, dalam hal positif yang terakhir, new normal ini berbicara tentang mengajak kita untuk kembali berpikir secara esensi ya. Yul, mau orang kembali berpikir secara esensi. Ada banyak orang yang sudah mulai kembali berpikir tentang makna hidup ya. Berapa orang sudah mulai sharing, iya ya, hidup ini ternyata sangat singkat gitu ya. Ada orang yang dulu mungkin selalu bergantung sama kekayaannya, dan tiba-tiba drop kekayaannya, mulai berpikir lagi kan, ternyata dia nggak bisa bergantung sama, iya, ternyata kekayaan nggak bisa menjamin hidupnya aman, seperti itu. Ternyata kekayaan nggak bisa menjamin hidupnya baik-baik aja gitu, dan mereka akan merefleksikan lagi yang esensi dalam hidup apa, dan tidak sedikit orang yang mulai mencari Tuhan gitu. Bagi Kopong sih ini membuat kita kembali berpikir hal yang esensi gitu ya. Misalkan kayak gereja, kita kembali berpikir hal yang esensi apa itu. Jangan-jangan selama ini program kita kebanyakan atau apa gitu. Ibadah yang esensi apa gitu. Apakah masalah gedungnya atau masalah penyembahnya gitu. Jadi semua dalam segala aspek kita diajak berpikir kembali yang esensi apa nih gitu. Yang paling mendasar apa, dan untuk dalam hal-hal seperti ini kita berterima kasih loh sama pandemi gitu loh ya. Maksudnya pertama kita didorong berubah, kita didorong untuk upgrade, kita didorong untuk berpikir kreatif, kita didorong untuk untuk berpikir hal yang esensi. Dan kalau ketika kita berpikir seperti itu, kita akan menganggap new normal ini bukan suatu masalah yang harus bikin kita stres gitu. Tapi kita bisa jadikan ini batu loncatan supaya kita lebih maju. Itu sih dalam hal positif. Gitu yo. Jadi kalau kadang kita nggak digoncang ya kita nggak bergerak ya. Bener. Ada beberapa orang tuh harus digoncang gitu. Ya kan? Kayak ada yang cerita ikan apa itu yang harus ditaruh ikan hiu itu ya. Ikan apa tuh ya? Yang supaya dia nggak boleh mati terus harus dikasih ikan hiu di kolamnya, jadi kejar-kejar terus. Jadi dia nggak mati gitu, dia bergerak terus. Oh, diem aja dia stres mungkin gitu ya. Benar. Jadi memang kadang-kadang kita perlu masalah, memang masalah itu malah mendorong kita untuk kembali merefleksikan hidup, merefleksikan diri kita siapa, untuk kembali berpikir kreatif lah, seperti itu sih ya gitu. Ya mungkin ya selama ini kan sebenarnya kita bisa aja gitu berubah, cuman kan kita nggak ya wajib berubah kan. Sekarang kan semua benar berubah aja, kita mau nggak mau gitu ya sebenarnya sekarang. Iya benar. Iya benar, mau berubah sekarang. Ya seperti itu, dan menariknya kalau Kofong mencoba merenungkan dari firman Tuhan ya, kan kita kan tema hari ini coba membahas ini normal dari firman Tuhan ya. Saya tidak akan bahas banyak sih, cuma saya melihat seperti ini. Hampir semua tokoh-tokoh Alkitab itu mengalami new normal dalam hidupnya. Kita sekali lagi new normal bukan soal COVID ya. New normal ini tadi kan perubahan. Secara definisi perubahan, mengalami situasi yang baru yang terpaksa dia harus berubah. Terpaksa dia harus membuat protokol baru, kehidupan yang baru, ya kan? Hampir semua tokoh Alkitab menghadapi new normal. Saya kasih contoh beberapa ya, supaya kita berpikir bersama. Pertama, Yusuf. Kita tahu kisah Yusuf ya. Bagaimana dia seorang anak kesayangan, dia punya segalanya di rumahnya, punya kekayaan bapaknya, dia bisa bermain di ladang, dia menikmati masa-masa remajanya dia menikmati banyak hal loh. Secara status dia anak yang istimewa, secara kekayaan dia tercukupin, ya kan. Tiba-tiba karena kebencian saudaranya dia dibuang ke Mesir menjadi budak. Bagi Kopong itu new normal juga bagi hidupnya dia, bener nggak sih? Yusuf menghadapi new normal, semua berubah. Tiba-tiba dari kesayangan jadi budak yang tidak ada artinya gitu, yang kayak barang gitu. Kalau budak pada zaman dulu mungkin seperti gitu loh, cuma seperti barang. Jadi Yusuf itu juga menghadapi new normal. Dia tiba-tiba yang dulu disayang, tiba-tiba dia harus tidak ada yang sayang dia gitu. Yang dulu berkelimpahan sekarang tidak punya apa-apa. Dia menghadapi new normal. Tapi menarik loh, cara Yusuf menghadapi new normal bagaimana? Dia tetap bekerja semaksimal mungkin yang dipercayakan sama dia, ya enggak?
Ketika dia dipercayakan oleh Potifar, dia bekerja sebaik-baiknya. Ketika dipercayakan di penjara, dia berusaha bekerja sebaiknya. Bukan cuma itu, dia tetap taat sama Tuhan ya. Dalam keadaan new normalnya dia, ketika dia digoda Potifar, istri Potifar, dia tetap bertahan kan. Nah, menarik sekali kita bisa ambil prinsip ini gitu. Dalam keadaan new normal, ya tetap kita harus belajar tetap tunduk sama firman, dan tetap bekerja maksimal apa yang bisa kita kerjakan. Itu kalau dari Yusuf ya. Terus kita coba lihat Ayub misalkan. Kita tahu Ayub juga, bagi Kofong, Ayub menghadapi new normal loh. Ya kan? Dulu punya kekayaan segala sesuatunya. Ini mirip nih dengan kejadian bagi banyak orang nih. Dia punya harta yang berlimpah, punya istri yang setia sama dia, punya anak yang semuanya bertumbuh dengan sehat, dengan bahagialah hidupnya lah. Dia salah satu orang yang terkaya mungkin pada waktu itu di daerahnya dia. Tiba-tiba badai menerpa dan sebagainya. Kita tahu memang itu apa namanya, cobaan dari iblis gitu ya. Tapi bagaimana kita sekarang memposisikan diri sebagai Ayub ya? Dia menghadapi ini normal, tiba-tiba anaknya mati semua, hilang semua anaknya, tiba-tiba harta bendanya hancur semua. Pada saat itu belum ada investasi, belum ada tabungan gitu, dia nggak bisa menyimpan tabungannya di mana-mana, cuma di rumah, hancur, hartanya habis semua lah waktu itu. Dan bukan cuma itu, istri akhirnya kan suruh dia kutuki Tuhanmu gitu kan. Benar. Dan dia menghadapi ini normal, kesehatannya juga hilang gitu. Jadi Ayub ini lebih parah nih, kesehatan hilang, keluarga hilang, semua anak-anaknya hilang, apapun hilang. Kalau COVID belum separah Ayub, maksudnya orang yang alami COVID belum separah Ayub untuk Kopong gitu ya. Ini normal bagi dia. Tapi yang satu yang menarik yang Kopong saksikan dari Ayub, di tengah naik turun keadaan penderitaan imannya itu, dia tetap bertahan di dalam iman gitu. Nah ini kita bisa tarik nih. Oh ya, Ayub dalam menghadapi new normal, dia tetap bertahan di dalam iman. Nah mungkin sikap yang bisa kita lakukan juga seperti itu. Dalam keadaan new normal, ayo kita bertahan dalam iman gitu. Tahu ini susah bagi beberapa orang, ini mungkin berat. Beberapa orang mungkin usahanya hancur lebur gara-gara new normal. Tapi ini bukan saat untuk kehilangan iman gitu. Karena Ayub menunjukkan kepada kita ini adalah saat untuk tetap bertahan dalam iman gitu. Nah, misalnya contoh lain lagi ya Yol ya. Kita coba lihat kisah Yosua. Yosua juga bagi Gofu menghadapi new normal loh, ya nggak sih? Dia yang selama ini dipimpin oleh Musa, tiba-tiba sampai di perbatasan tanah Kanaan yang tidak lagi harus berjalan di padang gurun, dia harus memimpin karena Musa nggak boleh masuk kan. Dan dia ketakutan loh. Dia ketakutan karena dia tahu persis siapa itu yang dipimpinnya, orang Israel itu yang suka bersungut-sungut, yang berkali-kali mau bunuh Musa. Bebal kan, yang berkali-kali dada daging Musa dicari mau dibunuh gitu, mau dilempar batu. Ada apa Musa lagi dimarahin gitu kan. Dia tahu itu semua nggak gampang, dan dia menghadapi new normal gitu. Dan ketika dia masuk ke tanah Kanaan, itu new normal bagi dia. Selama ini mungkin kalau di padang gurun, masih di padang gurun melanjutkan Musa, mungkin dia berpikir, oh dia sudah tahu harus bagaimana. Musa sudah berikan contoh, ya sudah tahu sistemnya kan, karena Musa sudah kasih contoh kepada dia, oh sistemnya seperti ini nih, seperti ini gitu. Tapi kan dia nggak tahu nih, ketika dia masuk tanah Kanaan, sistemnya berbeda nih, sudah bukan lagi seperti di padang gurun gitu loh. Tapi kan firman Tuhan kurang lebih 3 kali yang ngomong dia, jangan takut dan kuatkan kakimu kan, karena apa, aku yang akan berperang untuk engkau gitu. Nah, kalau dari sini bagi Gofung kita bisa pegang prinsip seperti ini. Oke, new normal, mungkin kamu harus putar arah nih usahamu nih. Dulu kamu usaha mungkin toko garmen misalkan, sekarang kamu jadi toko makanan, harus putar arah industri usahamu misalkan, putar arah pelayananmu gitu ya. Memang kita harus putar arah dan sebagainya, dan sistem yang baru. Tapi ingat, janji firman Tuhan, ya, bagaimana firman Tuhan berkali-kali berkata dia akan menyertai kita kan. Tuhan kita Immanuel kan, dan dia sudah menjanjikan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu sudah ada pada diri kita, yang dikatakan akan terus menyertai kita, memberi hikmat kepada kita dan sebagainya. Itu sebabnya jangan sampai kita ketakutan berlebihan gitu. Ada orang yang khawatir berlebihan dengan new normal ini dan keadaan seperti ini. Kita tidak boleh khawatir berlebihan seakan-akan tidak ada Tuhan yang menyertai kita seperti itu. Nah, kita bisa tarik seperti itu. Dan banyaklah, Yol, kalau kita tarik satu-satu tokoh-tokoh Alkitab, semua mengalami new normal. Contohnya di Perjanjian Baru lah, satu lagi terakhir, Petrus. Baik Gofong ketika tiba-tiba Yesus sudah naik ke surga, dan dia harus mengganti Yesus punya, ya, dan dia harus dijadikan pemimpin kan, itu bagi Gofong itu suatu new normal juga bagi dia.
Ya, tapi singkat cerita kita tahu dia bergantung sama Roh Kudus di dalam doa dan bagaimana Roh Kudus berkuasa dalam dia. Ya, dalam keadaan new normal, kita juga bisa bergantung sama Roh Kudus gitu. Jadi ya, kalau kita mengambil prinsip Alkitab dari 4 tokoh yang kita ambil tadi, bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan dalam new normal, ya kita bisa ambil beberapa poin nih dari 4 tokoh tadi nih. Misalkan, satu, kerjakan maksimal tetap apa yang bisa kamu kerjakan karena itu memuliakan Tuhan, ya. Yang kedua masih dari Yusuf yang kita bisa pelajari, tetap bergantung sama firman Tuhan, tetap hidup takut sama Tuhan gitu loh. Jangan karena new normal jadi semuanya jadi ya sudahlah kita berbuat curang aja lah gitu. Aku juga sudah susah, sudahlah aku main curang aja dalam pekerjaanku, dalam usahaku gitu. Jangan gitu. Tetap berintegritas. Dan dari Ayub kita lihat tetap bertahan dalam iman, jangan kehilangan iman. Justru pada saat susah, iman itu harus diperkuat, bukan justru semakin kehilangan iman. Seperti itu. Dari dari Yosua kita diingatkan apa? Ada firman Tuhan loh yang bilang jangan takut gitu, jangan takut, kuatkan kakimu. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang beserta kita. Dan dari PB kita tahu misalkan kayak Paulus, kita bisa ambil prinsip apa dalam menghadapi normal, bergantung tetap sama Roh Kudus. Roh Kudus ada bersama dengan kita, dia akan menyertai kita, berikan kita hikmat dalam menangani new normal ini. Seperti itu sih. Itu yang mungkin kita bisa petik ya dari firman Tuhan. Kita lihat contoh mereka menghadapi new normal bagaimana, kita terapkan di kehidupan kita, di new normal dalam kondisi kita saat ini. Seperti itu sih. Nah, ternyata banyak banget ya tokoh Alkitab yang sebenarnya mengalami perubahan ya. Sebenarnya kita nggak sadar, Benar. kita baca. Sekarang baru ngeh ya ternyata mungkin satu Alkitab tuh setiap tokoh-tokoh yang Tuhan pakai itu mengalami perubahan yang luar biasa ya. Dan kita bisa meneladani Iya. mereka gitu. Bener, kita sangat bisa teladani mereka gitu. Jadi memang bagi kita ini hal yang baru gitu, tapi maksudnya Kofong, semua orang juga pernah ngalamin new normal gitu. Atau kalau kita juga ngalamin new normal, mari kita jangan maksudnya anggap new normal ini suatu bencana dan kita kehilangan semangat gitu. Jangan sampai kita patah harapan lah, intinya seperti itu sih. Nah, mungkin kita bisa dibuat berpikir kayak negatif dan desperate banget, tapi sebenarnya nggak seburuk itu ya. Betul, dan seburuk itu menurut saya sih seperti itu karena selama ada Tuhan sih ya tidak ada yang menjauhkan dapat menjauhkan kita dari kasih Tuhan kan, seperti yang firman Tuhan katakan. Jadi kita berpegang pada itu sih, kesusahan seperti apapun tetap kasih Tuhan ada pada kita gitu. Jadi ya nggak boleh patah semangat, nggak boleh hilang semangat gitu, anggap ini sebagai tantangan baru gitu. Jadi kita juga belajar ya, dalam perubahan ini ada yang kita harus berubah sistem berpikir kita atau pekerjaan kita, tapi ada juga yang harus stay ya, yaitu ya iman bersama dengan Tuhan gitu ya. Iya. Tarik ya. Benar-benar. Ada beberapa stay, hal yang betul. Cara berpikir kita harus berubah, kebiasaan kita harus berubah, kita harus adaptasi lagi, kita harus berpikir kreatif lagi. Tetapi iman kita nggak boleh hilang gitu. Bahkan sebaliknya, iman harus berubah juga, tapi berubahnya dalam arti bukan iman sama Tuhan yang lain, bukan. Berubahnya dalam arti berubah lebih kuat. Justru saat ini kamu justru makin harus bergantung nih, gitu. Wah, ini ada dari Bandung, dari Makassar, wow, hai semua. Aduh, teman-teman yang lagi nonton ini boleh banget sharing di kolom komen atau ada pertanyaan. Ya, mungkin dilema-dilemanya teman-teman sekalian ya, mungkin kita bisa sambil ngobrol dan lihat dari prinsip ini kita bisa seperti apa gitu ya. Iya, wah ada Pak Jawas, halo Pak Jawas. Halo semuanya, halo. Ya, gitu kurang lebih ya. Ya, mari kita sama-sama lah hadapi ini normal, itu seperti itu ya. Karena ini satu dunia nih hadapi new normal nih, bukan cuma kamu yang menderita intinya gitu. Makanya kita semangat sama-sama, kita berjuang sama-sama dengan cara berpikir baru dan sama prinsip-prinsip tokoh-tokoh kita tadi kita bisa pegang nih, gitu ya. Ayo berjuang gitu, bertahan dalam iman, lakukan yang maksimal. Ya. Kalau kita cuma mikir kita doang yang menderita, mungkin wah kita makin merasa terpuruk gitu ya. Betul, betul. Dan kita sekali-sekali juga harus sadar ya, ketika kita belajar dari kehidupan, sebenarnya yang paling banyak membantu kita itu bukan kebahagiaan loh. Yang membantu kehidupan kita itu malah penderitaan. Setuju nggak sih? Nggak tahu ya, kalau saya pribadi merasa seperti itu. Benar. Penderitaan. Kalau bahagia kita stay the same. Betul. Dan penderita tuh mengajar kita sesuatu.
Ketika kita gagal, kita baru belajar sesuatu. Ketika kita putus asa, kita belajar sesuatu. Ketika kita kehilangan, kita belajar sesuatu gitu. Dan bagi Kopong ini saatnya kita belajar gitu. Ayo upgrade hidup kita gitu. Ayo upgrade diri kita. Jangan cuma menjadi diri yang lama. Jangan terus berpikir dengan cara yang lama gitu. Karena berbeda, semuanya different sekarang. Seperti itu sih. Kita belajar banyak nih dari hari ini. Nah, sebelum kita Yes. masuk ke pertanyaan nih, ada lagi nggak kok yang kita perlu, misalnya kita perlu ingetin, perlu tahu, belajar lagi? Ya, kurang lebih yang Kofong sharing tadi sih, sama kurang lebih setengah jam, paling seputar itu. Ya, Kofong sih mengajak kita untuk ini ya, ayo, ini bukan cuma new normal yang perlu kita fokus, tapi yang kita perlu fokus sekarang juga, ayo jadi new me gitu, jadi diriku yang baru. Ayo, jadi diriku yang baru, bukan cuma fokus sama new normal, ya fokus sama new me-nya gitu. Cara berpikir kita, iman kita sejauh ini bagaimana gitu. Mari kita, ayo, jadikan dirimu lebih baik gitu. Saatnya kita mengupgrade diri kita, seperti itu sih. Nah, banyak banget yang bisa kita pelajarin ya, kalau ternyata dalam keadaan yang mungkinnya sepertinya nggak enak banget ya, tapi sebenarnya banyak. Iya, benar, benar. Ini ada Nomor pertanyaan. Iya, Nah ini tapi yang nanya ini yang bilang apa nggak usah dibahas aja, katanya di luar konteks. Tapi aku rasa mungkin kita bahas aja gitu kan. boleh, boleh. Nah ini dari Pak Alam. Nah dia ngomongin bahwa masyarakat Indonesia ini kan saya orangnya ramah gitu ya, mungkin sering ngumpul segala macam, tanda keakraban gitu. Nah menghadapi kebiasaan seperti ini kita harus bersikap seperti apa sih? Apakah kita tinggalkan itu atau gimana? Nah ini mungkin bapaknya mikir ini pertanyaannya di luar konteks, tapi aku rasa dengan prinsip yang ada kita bisa belajar ya untuk menghadapinya seperti ini gitu Pak. Menurut kok gimana? Iya. Kalau menurutku seperti ini ya. Keramahan itu ditunjukkan dari apa aja gitu. Orang tuh bisa merasa, misalkan aku baru kenal Yoli, terus aku merasa kamu tuh ramah karena kamu sering kumpul sama saya, atau lebih karena sifatmu, karaktermu, kepedulianmu, seperti itu sih. Jadi bagi Kohong, dalam keadaan seperti ini, kita tetap bisa berbuat ramah, kita tetap bisa mencerminkan apa orang Indonesia yang ramah itu, seperti itu. Karena keramahan itu bukan ditunjukkan dari harus merangkul, harus bagaimana, bukan sekedar fisik ya. Dan kita bisa, maksudnya gini, kita perlu bijak. Saat ini kita harus physical distancing kan. Jadi sama orang nggak boleh terlalu sering bersentuhan, tapi kita tetap bisa ramah, kita bisa tetap menyapa dia, kita tetap bisa melakukan kebaikan sama orang lain, kita tetap bisa menunjukkan kasih kepada orang gitu. Jadi ya lakukan itu gitu, yang bertahan, kasih itu harus tetap bertahan, perbuatan baik harus tetap bertahan gitu. Tapi memang secara bijak, social distancing harus dijaga gitu, sebisa mungkin jangan sering kumpul-kumpul, dalam arti supaya penyakit tidak menular, seperti itu sih ya. Justru bagi Kofong ya Yul, ini kesempatan kita menunjukkan banyak keramahan kepada orang loh. Kan saat-saat ini semua orang sedang keadaan susah nih ya kan, semua orang sedang keadaan menderita, dan banyak hal yang kita bisa lakukan gitu. Ada salah satu orang di Bandung yang kita pernah bantu, karena dia banting setir ya, usaha makanan gitu ya. Kita bantu, kita beli makanan, kita pesan makanan, kita bantu buatkan posternya, kita bantu promosikan. Menarik sekali loh. Tiba-tiba dapat sebuah chat dari dia, bilang gini, Pak, sebenarnya saya sudah putus asa gitu. Tapi gara-gara Bapak pesan makanan saya, waktu itu kita pesan kurang lebih sekitar 200.000 waktu itu ya. Aku merasa hidup, dia bilang gitu. Aku kembali hidup, gitu kalau katanya orang Bandung ya. Hidup lagi, aku masih jadi merasa ada harapan gitu. Dan sekarang aku melihat usahanya dia lancar banget, banyak orang pesan sama dia gitu. Dan puji Tuhan, kan seperti itu. Dan kita tetap bisa lakukan kebaikan. Justru pada saat ini ada begitu banyak objek yang membutuhkan kebaikan dari kita gitu. Jadi silakan tunjukkan keramahan kita pada mereka gitu. Tetap kita tunjukkan kasih kita lah ya. Kasih kita, keramahan kita tetap bisa kita tunjukkan. Walaupun tidak harus bertemu menangkul gitu. Berarti balik lagi kayak prinsip di awal, jadinya kita mikir ya esensi dari keramahan kita tuh apa ya sebenarnya, esensinya Benar. apa setelah kita nggak ketemu ya, dan dari situ kita bisa mengembangkan sebenarnya esensi itu ini, nah kita bisa melakukan ini gitu ya. Iya, betul.
Nah, kalau dari Kofong sendiri, dalam pengalaman sekarang nih, maksudnya dalam pelayanan dan apa yang kau kerjain sekarang, ya perubahan yang kau hadapin yang paling mungkin yang paling paling ekstrim gitu. Gimana cara kau menghadapinya? Eh, ya pertama aku sangat banyak mengubah cara berpikir saya sih Yol ya. Itu yang paling cukup harus saya lakukan. Pertama suatu sederhana, saya ini orang ekstrovert yang sangat nggak bisa di rumah. Sehari tinggal di rumah itu setengah mati gitu. Tapi sekarang saya mencoba untuk mengubah cara berpikir saya. Ini saatnya saya banyak bersama dengan Tuhan gitu. Kalau dulu biasanya karena sering keluar, akhirnya waktu saat teduh sangat minimal, mungkin cuma 15 menit gitu. Sekarang jadi banyak merenung, banyak berpikir sama Tuhan dalam hal itu. Itu secara refleksi ya, coba refleksi pribadi. Nah, secara pelayanan saya juga harus berpikir ulang gitu, bagaimana memikirkan pelayanan-pelayanan bersifat online. Mulai belajar-belajar misalkan latihan edit-edit video yang dulu sama sekali tidak ada kemampuan di sana. Coba edit video, coba bagaimana buat TikTok tapi pikirkan yang memberkati seperti apa ya dan sebagainya. Ya itu sih, itu hal-hal yang berubah dari saya. Jadi memang kebiasaan saya juga berubah dan mau mau cara berpikir saya harus ubah juga seperti itu sih. Dan ya itu sih yang banyak hal terjadi dalam diri saya sih. Semakin banyak refleksi lah, Yol, semakin banyak waktu untuk merenung, merefleksi, dan mau nggak mau kebiasaan-kebiasaan baru pasti berubah yang secara fisikal tadi. Gitu sih. Iya, ya aku sendiri juga sebenarnya bener sama yang kayak Kofong, jadi banyak belajar hal yang baru gitu ya. Tadinya nggak pernah mikir untuk edit video, mungkin ya orang lain bisa kerjain, tapi sekarang kayak mau nggak mau kita harus belajar dan justru kesempatan banget untuk belajar ya. Benar. Nah, seperti yang tadi Kofong bilang, bagaimana kita melihat ini sebagai suatu kesempatan untuk ayo mulai berpikir global. Sejujurnya Kofong sekarang lagi banyak berpikir di sana sih ya. Pelayanan apa yang bisa dilakukan supaya bisa dinikmati secara global. Minimal global itu dalam arti bukan sekedar minimal lebih luas lah dari lingkup pelayanan kita selama ini gitu. Yang bisa memberkati, menginspirasi banyak orang. Saya sedang mencoba berpikir sih. Seperti itu sih. Dan mulai sekarang mencoba merambah di TikTok. Coba kan sekarang TikTok lumayan banyak anak muda yang main TikTok sekarang. Nah, tapi Kofong sedang mencoba membuat video-video yang apa ya, topik anak muda tapi bisa menyentuh mereka, tapi juga bisa apa bermakna bagi mereka, bukan sekedar fun seperti itu. Baru 2 video sih, jadi yang baru dipost juga baru 1. Cuma mau coba konsisten nih, mau coba belajar seperti itu sih. Jadinya platform yang tadinya mikirnya cuma nari bisa dikembangkan lebih banyak konten lagi ya jadinya ya. Bener. Mau harus begitu, berpikir global, kreatif, mengembangkan banyak hal lah. Intinya banyak hal dikembangkan. Yang selama ini nggak pernah masak, selalu beli, jadi masak. Bener. Gitu. Iya, jadi belajar ya. Sekarang masak-masak rumahan yang muda-muda gitu ya. Sekarang orang kayaknya keluar dari ini pada jago masak akhirnya. Iya, jadi yang pasti di-upgrade kemampuan masaknya mau. Gitu. Kofong, kita ada pertanyaan nih. Menurut Contoh, kapan tepatnya mulai waktu ibadah gereja? Wow, pertanyaan besar. Wah. Ada yang mengatakan iman yang buta, nggak tahu kondisi kayak gini, masih berani-beraninya ke gereja. Atau misalnya ada yang bilang, nah, kamu tuh nggak beriman, masa takut sama virus ini. Sedangkan pemerintah udah izinin ibadah. Nah, ini mungkin beberapa orang berpikir seperti itu. Nah, gimana nih kalau nanggepin? Ini pertanyaan yang cukup susah sebenarnya ya, karena bagi Kofong sih tetap harus lihat kondisi gitu ya. Tetap harus lihat kondisi tentang kapan ibadah di gereja ini, karena kita lihat COVID di Indonesia juga belum membaik sih, sebenarnya malah makin parah ya. Belakangan ini kayaknya mencetak rekor terus kan, sehari langsung 1.000, penambahan 1.000. Nah, jadi bagi Kofong ini bukan soal beriman atau enggak beriman ya, soal bijaksana gitu, soal bijak atau enggak gitu. Jadi bagi Kofong kita harus bijak banget lah ini, dan menurut Kofong kita harus butuh hikmat Tuhan dalam memutuskan hal ini gitu. Semua, jujur ya, aku sudah banyak bertanya sama teman-temanku di berbagai gereja, semua masih bingung nih soal ini nih, kapan mulai ibadah, semua masih bingung gitu. Dan memang kita harus bijak lah. Pertama kita harus pikir kapannya, bijak. Kedua harus pikir tentang sistemnya bagaimana tuh. Nanti pas ibadah, apakah kursinya direnggangin, dan kemudian apakah parkirnya seperti apa dan sebagainya, apakah rapat tetap di Zoom dan sebagainya.
Dan itu banyak hal sih yang perlu dipikirkan. Dan kalau ditanya kapan, menurut Gova harus lihat kondisi nih, lihat kondisi. Jangan sampai ketika kita berpikir, oh kita tidak beriman kan sudah new normal. Ingat ya, new normal ini yang dia dilakukan di Indonesia, new normal ini lebih ke masalah karena menurut Gova sih lebih karena ekonomi ya. Jadi karena ada kebutuhan ekonomi, jadi harus tetap diadakan new normal. Sedangkan secara penurunan penyakit masih belum gitu sebenarnya. Di beberapa kota kan makin parah gitu. Dan jangan sampai ketika gereja bilang ini sudah new normal, kita buka gitu ya. Dan ketika kita buka dan akhirnya gereja yang jadi penyebar penyakit itu kan jadi apa ya? Gereja bukannya memuliakan Tuhan gitu. Bukan malah menunjukkan iman kita, malah membuat orang menghina iman kita seperti itu. Jadi makanya kenapa butuh hikmat supaya hikmat itu yang mengarahkan supaya orang melihat ketika kita adakan di waktu yang tepat itu memuliakan Tuhan. Kau tanya kapan? Jujur aku nggak bisa jawab ya. Karena betul-betul harus lihat kondisi lah ya, harus lihat kondisi sebaik mungkin. Mungkin tunggu angka penurunan kalau apa namanya angka RKB ya. Kalau orang bilang RKB yang berapa persen itu tetap di bawah 1% dan itu stabil selama beberapa minggu. Mungkin pada saat itu ayo kita coba buat ibadah gitu. Tapi kalau kondisi sekarang jelas ini masih naik terus ini. Masih naik dan beberapa kota masih zona merah, bahkan katanya Surabaya kan zona hitam tuh. Jadi menurut aku butuh bijak banget gitu sih. Kalau buka buat jemaat-jemaat yang mungkin at some point gitu mungkin di gereja akhirnya dibuka untuk beribadah dengan sistem yang baru nih. Nah mungkin ada jemaat-jemaat yang dilema nih akhirnya kita datang ke gereja atau kita ibadah yang online. Kita diperhadapkan dengan dilema seperti itu. Menurut Kopong gimana dong? Apa sih yang harus kita pertimbangkan? Sebagai jemaat. Iya, sebagai jemaat ya. Menurut saya begini, ibadah online kan tidak salah ya. Salah nggak sih? Kan sekali lagi kan kita kembali berbicara tentang hal yang esensi ya. Ibadah itu berbicara tentang bagaimana worship kepada Tuhan, hubungan kembali kita menyembah Tuhan dan mendengar sabda Tuhan seperti itu. Dan akhirnya kan sekarang kita membuat ibadah online. Jadi menurut Kopong, sorry apa tadi pertanyaannya? Sebenarnya sebagai jemaat kita gimana menghadapi dilema atau memilih online? Bagi saya kalau sebagai jemaat, kalau engkau merasa masih takut gitu dengan membawa anak-anakmu misalkan ke gereja, ibadah online pun sebenarnya tidak masalah. Tapi memang ibadah online itu terbatas. Intinya kalau kita ibadah pertemuan itu ada jauh positif yang lebih besar gitu. Ketika kita bertemu jemaat yang lain, kita lebih bisa menunjukkan kepedulian kita, kasih kita dengan pertemuan-pertemuan itu gitu ya. Walaupun di rumah pun kita bisa tunjukkan kepedulian kita. Kita bisa mengekspresikan diri kita, berjumpa kan karena kita makhluk sosial ya. Yang pasti kita bisa mendapat lebih banyak dalam pertemuan itu. Nah, bagi saya kita lihat dulu gereja itu ketika buka itu dia dalam kondisi yang tepat nggak gitu. Dalam kondisi yang tepat nggak ketika dia buka. Ketika kondisi kota itu sudah mulai kondisi COVID yang RKB yang berapa persen itu sudah mulai menurun atau enggak gitu loh. Kalau misalkan kondisi itu sudah mulai menurun dan gereja membuka, kita harus pikir yang kita takutkan tuh apa gitu. Yang kita takutkan berlebihan atau enggak gitu. Kalau aku jadi jemaat ya, aku mau pergi gereja. Kalau aku takut, tapi takutnya berlebihan atau enggak? Kadang kan kondisi kota sudah mulai aman nih. Nah, kalau aku masih takut berlebihan, ya sudah aku tetap datang ke gereja, tapi aku jaga jarak. Aku dosa salaman sama orang, aku jaga jarak. Dan kita tahu misalkan gereja itu buat protokol dijaga-jaga jarak, misalkan seperti itu ya. Aku akan pakai masker, aku akan siap sanitizer, ya aku pergi aja ke gereja. Mungkin seperti itu ya. Jadi ya sebagai jemaat, ya kalau kita lihat kondisi gereja sudah mempertimbangkan dengan bijaksana, nggak masalah datangnya ke gereja. Tapi kalau kau masih takut, ibadah online pun juga nggak masalah. Bagi saya seperti itu. Terus sekarang kita juga ibadah online dan nggak masalah seperti itu. Cuma memang ya itu lebih baik kalau kita bisa berjumpa bersama. Gitu sih. Kalau misalnya ada jemaat yang akhirnya memang memilih ibadah online dan ada yang memilih ibadah fisik. Nah, ketika kita menghadapi orang berpendapat dan pilihannya berbeda sama kita, menurut kok kita gimana tuh misalnya menanggapi mereka? Apakah kita ya memberitahu mereka ya nggak masalah dalam gereja segala macam gitu? Kalau jemaat yang variasi seperti itu ya. Iya, kan saya rasa kita nggak perlu menjudge orang ya. Maksudnya yang datang ke gereja fisik nggak perlu menjudge yang online nggak perlu menjudge yang fisik, gitu kan. Yang penting kan kembali kan kita lihat esensi ibadahnya apa. Seperti yang kita lakukan sekarang, kita tahu esensi ibadah kita saat ini ialah
bagaimana kita bisa menyembah Tuhan dari rumah bersama keluarga kita, misalnya gitu kan. Kita tetap memuji Tuhan, kita tetap bernyanyi, kita tetap mendengar firman Tuhan, seperti itu kan. Itu kan esensi ibadah ya, bagaimana Tuhan berbicara kepada kita dan kita kembali merespon kepada Tuhan. Nah, bagi Kofong, yang penting esensi itu dilakukan seperti itu. Nah, jadi nggak usah saling menjudge sih. Jadi ketika ada orang menghakimi kita, misalkan menjudge kita, nggak usah terlalu dipusingkan sih, menurut saya sih. Jangan pengaruh kata orang lah, intinya seperti itu. Dan menurut Kofong sih malah gereja tetap harus adakan online service gitu. Jadi memang orang dimanapun bisa, kita nggak tahu kondisi orang, siapa tahu tiba-tiba sakit, nggak bisa ke gereja, harus di rumah sakit misalkan. Kan dia bisa ibadah di rumah sakit gitu kan, memberkati banget, ya nggak sih? Kan tiap kondisi berbeda ya, jadi gereja juga memprovide untuk orang-orang yang nggak bisa datang, benar-benar nggak bisa datang untuk gereja fisik gitu ya. Iya benar, gitu. Jadi ya masing-masing introspeksi diri lah, kita nggak perlu menghakimi orang lain, masing-masing introspeksi diri. Kalau kamu merasa misalkan di satu titik, misalnya kamu merasa di online merasa lebih baik, coba jelaskan kenapa lebih baik. Siapa tahu ada orang lihat, iya ya benar ya sudah. Kalau kamu merasa datang fisik lebih baik, jelaskan. Iya. Tapi kita nggak perlu menghakimi orang lain. Itu bukan bagian kita gitu. Itu bukan bagian kita. Menurut Kofong sih seperti itu sih. Nah, hari kita belajar banyak banget ya. Iya, sama. Saya juga belajar. Thank you kesempatannya untuk boleh berbagi nih, Yol. Semoga teman-teman yang nonton dari tadi juga mendapatkan banyak berkat dari Kofong juga. Di new normal ini kita think different, karena ya penting sekali kita merubah pikiran kita, tapi tentunya perubahan itu didasarkan dalam firman Tuhan, meladani ya tokoh-tokoh Alkitab ya. Juga kedepannya new normal, pagi kehidupan bergereja yang mungkin benar-benar juga berbeda, kembali kita ke prinsip yang pertama gitu ya, ubah pemikiran kita, dan yang penting juga kita tidak menghakimi keputusan orang lain, karena mungkin kita nggak tahu juga ya keadaan mereka. Ya benar. Hati-hati sih soal penghakiman itu, kita hati-hati banget. Sebelum kamu tahu menempatkan kakimu dalam sepatu orang lain, jangan cepat menghakimi. Karena Kofong belakangan sudah begitu banyak menerima misalnya kata-kata penghakiman dari orang lain ya. Kadang-kadang kita bisa merasa itu sangat jahat sih, itu sangat menyakitin. Apalagi orang-orang yang mungkin lemah imannya, ketika dihakimi itu akan sangat bikin down. Makanya kita harus hati-hati banget dalam menghakimi sih. Ya gitu sih, tambahan sedikit. Ya mungkin walaupun gereja sampai mungkin ada gereja teman-teman yang mungkin belum memutuskan untuk membuka gereja, teman-teman jangan parah semangat gitu, merasa aduh nggak bisa berkumpul, tenang aja, kita tetap bisa reunited melalui online dan ibadah kepada Tuhan. Ya, kita berjuang bersama lah ya, ceritanya seperti itu. Benar ya. Thank you banget Kofong buat hari ini, seru banget kita sama-sama, banyak belajar. Thank you untuk kesempatannya. Nah, buat teman-teman yang lain yang lagi nonton juga, mungkin ada yang nanya nih, minggu depan masih ada live atau enggak gitu. Nah, di minggu depan pada tanggal 1 Juli kita ada ibadah doa, baktian doa, tapi di Zoom. Nah, bagi teman-teman yang pengen ikut, nanti tinggal lihat di Instagram dari GKI Pekanbaru, kita bakal posting jadwalnya, mungkin Zoom ID-nya. Nah, seperti yang kita bilang tadi, walaupun kita nggak ketemu secara fisik, tapi kita tetap mau bersekutu bersama, karena kita nggak sendiri gitu. Jangan sampai kita berpikir kita sendiri, tapi padahal kita ada bersama dengan jemaat Tuhan, dan kita mau menyembah Tuhan bersama di ibadah doa. Terima kasih buat Kofong, dan teman-teman yang sudah nonton, semoga dapat menjadi berkat. Amin. Kiranya dari sesi hari ini kita bisa belajar banyak dan menjadi berkat juga bagi teman-teman, dan juga persiapkan diri kita mungkin menghadapi new normal yang mungkin yang bentar lagi bakal benar-benar kita harus hadapin ya. Semoga dari prinsip yang Kofong hari ini sharekan bisa kita terus ingat dan kita lakukan. Amin. Kita berjuang bersama guys, kita upgrade sama-sama, kita jangan patah semangat, jangan patah iman, yang lebih penting sih. Tunjukkan iman. Dan buat teman-teman yang mungkin pengen melihat terus inspirasi untuk mengupgrade hidup, mungkin bisa cek di Instagramnya Kofong juga ya. Boleh, silakan follow Instagram saya. Bener banget. Suka buat quote, jadi siapa tahu bisa membantu orang lain.
Iya, sekarang kita belajar online dan bisa belajar juga dari postingan orang lain ya. Yes, benar. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Semoga semuanya sehat-sehat di rumah dan terus mengupgrade hidup kita semakin dekat. Terima kasih Koko. Selamat Dah, malam. yo, thank you. Dadah. Malam. See you all.